Maka Muhammadiyah Jawa Tengah adalah Muhammadiyah dengan jumlah amal usaha terbesar di Indonesia. Politik boleh gaduh, Muhammadiyah harus tak teduh. Tapi Muhammadiyah menjelaskan yang diperbarui bukan Islamnya, tapi cara pandangnya. Ini Pak Tafsir, dalam hal amal usaha Muhammadiyah, khususnya di Jawa Tengah, itu kan mulai dari rumah sakit, lembaga pendidikan, mulai dasar sampai perguruan tinggi, itu kan dilihatnya tertata bagus ya, terutama lembaga pendidikan, mulai dasar sampai perguruan tinggi. Itu kuncinya mengelola semacam itu seperti apa di Muhammadiyah Jawa Tengah? Kan kelebihan Muhammadiyah dibanding ormas Islam yang lain kan pada amal usaha. Untuk basis massa saya kira kita jauh di bawah NU lah basis massa. Maka ya mari kita kuatkan di sesuatu yang kita mampu. Lah kemampuan Muhammad itu kan pada bangunan amal usahanya. Amal usaha. Maka di situ yang kita dorong. Maka Muhammadiyah Jawa Tengah adalah Muhammadiyah dengan jumlah amal usaha terbesar di Indonesia. Di Indonesia. Bahkan juga cabang rantingnya juga terbanyak. Jogja kalah Pak? Kalah jauh. Sumbernya Jogja ya pesatnya. Kalah jauh kan Jogja cuma 5 kabupaten. Oh iya, wilayah cakupan wilayah kan luas Jawa Tengah Pak. Iya. Sehingga dilihat dari kuantitatif ya kalah jauh. Sehingga kita kalau tingkat daerah tentu terbanyak Jawa Timur. Karena kan 38 kabupaten kota. Kita hanya 35. Tapi cabang ranting Muhammadiyah itu paling banyak di Indonesia. Di Jawa Tengah? Iya, cabang itu Muhammadiyah tingkat kecamatan. Ranting itu Muhammadiyah tingkat desa, kelurahan. Itu lebih banyak dari Jawa Timur. Maka utusan Muktamar Muhammadiyah Jawa Tengah itu paling banyak. Karena berdasarkan pada jumlah cabang dan rantingnya. Apalagi kalau sudah sama amal usaha, perguruan tinggi kita paling banyak di Indonesia. Kita ada 27 perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Jawa Tengah saja. Itu kan dari 27 itu 12-nya universitas. Rumah sakit juga sama. Kita ada 53 rumah sakit Muhammadiyah dan Aisyah. 53 dari 120 se-Indonesia. Di luar klinik ya. Ini hanya rumah sakit aja. Mungkin yang perlu kita ketahui ini Pak. Jadi bagaimana Muhammadiyah sebagai organisasi bisa menaungi, bisa mengurusi lembaga-lembaga badan usaha tadi tanpa menimbulkan gejolak Pak. Kan nyuwun sewu. Nah, pengurus itu kadang 5 tahun kan ganti. Kadang kan beda pemikirannya dengan direktur rumah sakitnya, beda dengan rektornya. Itu untuk menjaga agar tadi perubahan reorganisasi di kepengurusan organisasi tidak berefek kepada lembaga badan usaha tadi. Karena kita ada sistem. Sistem itu perlu kita tahu Pak. Ada sistem yang namanya kaidah. Perguruan tinggi ada kaidahnya. Sekolah ada kaidahnya. Rumah sakit ada kaidahnya. Yang itu harus ditaati oleh seluruh komponen di Muhammadiyah. Sehingga di Muhammadiyah tidak boleh ada amal usaha yang tidak pakai nama Muhammadiyah. Kalau terpas tidak ada, tetap ada legalitasnya bahwa ini milik Muhammadiyah. Termasuk aset tanah, aset apa? Semua. Bangunan. Terus di embel-embeli kata Muhammadiyah. Iya. Kalau terpaksa tidak, tetap harus ada hitam di atas putih bahwa ini adalah milik Muhammadiyah. Ya misalnya Rumani, kan Rumani. Rumani. Tapi ada legalitas legal formal yang menunjukkan itu milik Muhammadiyah. Bukan milik perorangan, bukan milik komunitas tertentu, tapi milik Perserikatan Muhammadiyah. Di yayasan atau apa itu yang kan terkenalnya kan rumah sakit Rumani. Iya, Perserikatan Muhammadiyah. Gitu ya. Sehingga Muhammadiyah kan menjadi salah satu yang berhak memiliki tanah HM dengan nama Muhammadiyah. Sehingga tanah milik bunyinya milik Perserikatan Muhammadiyah. Bukan perorangan. Itu tadi Pak, agar ketika pengurus baru mungkin tidak cocok dengan, tidak terlalu bisa ikut intervensi itu gimana Pak? Sistem yang dibangun di Muhammadiyah Pak? Kaidahnya sudah ada
bagaimana hubungan antara Muhammadiyah dan kampus misalnya. Kemudian bagaimana prosedur mengangkat rektor. Oh, itu sistem itu detail ya. Bagaimana mengangkat rektor, mengangkat wakil rektor, sampai mengangkat dekan. Itu semuanya udah ada. Begitu mengangkat kepala sekolah, mengangkat direktur rumah sakit, semuanya sudah ada. Jadi tidak seenaknya saja ketua baru atau pengurus baru intervensi masuk nggak bisa. Harus taat pada koridor nih. Iya, harus pada kaidah tadi. Dan memang hebatnya di Muhammadiyah Jawa Tengah ya, di seluruh amal usahanya itu kan belum pernah ya terjadi ontran-ontran konflik. Karena tadi ya. Iya, ada sistem kaidah. Iya, taat sistem. Iya, jadi kita ada namanya kaidah perguruan tinggi Muhammadiyah. Ada kaidah rumah sakit Muhammadiyah dan Aisyah. Ada kaidah sekolah Muhammadiyah. Semua ada kaidahnya. Ya itu harus ditaati siapapun yang memimpin Muhammadiyah. Terus kan Pak, Muhammadiyah memandang tadi amal-amal usaha, unit-unit amal usaha itu memandang untuk mendapatkan dalam tanda petik keuntungan atau manfaat dari lembaga itu sebatas lembaga itu menggunakan Muhammadiyah dengan tentu menjalankan ideologi Muhammadiyah. Apa sampai kan Pak ada semacam sumbang secara materi yang sifatnya mungkin kayak bahwa lembaga Muhammadiyah harus sekian persen harus ke Muhammadiyah atau gimana Pak? Iya, jadi pertama harus dipahami bahwa amal usaha Muhammadiyah dalam pandangan Muhammadiyah ada alat dakwah. Alat dakwah pertama baik itu rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi adalah alat dakwah. Ya, itu yang tidak boleh diabaikan. Alat dakwah. Yang kedua adalah amal usaha milik Muhammadiyah. Karena milik Muhammadiyah maka harus membawa visi misi Muhammadiyah. Itu inti pertama. Iya, itu yang harus dipahami. Baik itu rumah sakit, perguruan tinggi, semuanya adalah membawa visi misi Muhammadiyah. Maka ada namanya AIKA, Alisan dan Kemuhammadiyahan. Oh, di situ yang untuk karyawan, untuk seluruh jajaran. Iya, ada namanya kajian maupun pendidikan AIKA, Alisan dan Kemuhammadiyahan. Disitulah paham agama Muhammadiyah ditanamkan. Ada ideologisasi. Ya. Tapi juga sekalipun amal tetaplah usaha. Jadi ada kontribusi finansialnya Sekalipun amal tetaplah usaha. Karena usaha ya di sana ada finansial. Maka dari hasil usaha sebagiannya harus diinfakkan ke Muhammadiyah. Berarti ada regulasinya sekian persen gitu Pak. Itulah namanya SWO. Sumbangan wajib organisasi. Itu berdasarkan apa ukurannya? Besar kecilnya amal usaha itu atau amal usaha? Ada kalau berdasarkan persentase apa lebih ke nominal Pak? Ya situasional ya. Kalau kaidahnya sih memang persentase. Tapi kan juga kadang-kadang kita nggak bisa mengelak. Kalau persentase tidak mampu ya udah pakai sepantasnya. Penting Anda kontribusi. Sepantasnya sekuatnya yang mampu dibantu dikontribusikan. Terutama lembaga-lembaga yang masih baru Pak masih baru. Bahkan kalau di lembaga yang usaha yang bersifat ekonomi itu langsung berbunyi dana dakwah. Dana dakwah. Iya, 10%. Spesifikasi langsung. Iya, dana dakwah 10% untuk Muhammadiyah. Iya, misalnya kita kan punya bank itu BPRS, Harta Suri Barokah. Itu 10% dari keuntungannya itu untuk dana dakwah di luar dividen. Dividen kita terima tersendiri. Dividen kan akhirnya pemilik saham. Jadi kita juga jelas konkret. Sahamnya wilayah di ASP berapa persen. Nanti dapat dividen. Di luar dividen kita dapat dana dakwah. Nah, itu beda ya Pak. Nanti masuk rekeningnya aja masuk pemanfaatannya beda. Dana dakwah itu nanti yang menggulirkan lagi Muhammadiyah. Ya itu yang dana dakwah ini yang nanti kita pakai untuk kegiatan Muhammadiyah. Gulirkan lagi. Kemudian misalnya kita punya PT Sinarmu di lantai 5 itu yang bergerak di bidang konstruksi. Kita punya saham, sehingga dari saham kita dapat dividen. Tapi juga punya dana dakwah 10% dari keuntungan.
Ya dapat 2 double. Jadi artinya Pak ya, tim manajemen yang lola ini tetap manajemen profesional, Muhammadiyah, posisinya sebagai pemilik saham gitu Pak. Jadi di dalam keuangan jujur aja enggak cukup. Enggak cukup hanya jujur. Tetapi juga profesional. Karena kan jujur belum tentu profesional. Jadi jujur belum tentu profesional. Maka kita minimal 2 syarat ngelola keuangan di Muhammadiyah. 1 jujur, 2 profesional. Kalau jujur saya yakin lah bahwa tidak ada penyelewengan. Tapi tidak ada penyelewengan belum tentu profesional. Apa ukuran profesionalnya? Minimal standar KAP. Kantor angkutan publik. Maka seluruh amal usaha Muhammadiyah itu diaudit oleh KAP. Gitu. Di samping juga pengawas internal, namanya LPPK, Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan. Walaupun LPPK juga isinya orang profesional di bidang angkutan publik. Tapi juga kita juga harus diaudit oleh lembaga independen, nama dari KAP, Kantor Angkutan Publik. Bahwa kan ini lazismu kita mau standar ISO. Iya. Karena lazismu kan lembaga keuangan maka harus tidak sekedar KAP, tapi akan kita tingkatkan standarnya ISO. Ini sedang nego-nego dengan ISO untuk bisa mulai mengaudit lazismu. Gitu. Terus kemudian Pak, kaitannya dengan politik ya. Muhammadiyah itu kalau saya lihat dari berbagai event politik itu kayaknya tenang-tenang saja, nggak terlalu ikut gemuruh gitu. Itu gimana Pak? Itu untuk akhirnya suasananya itu menjadi seperti itu, mungkin Pak Tafsir bisa cerita itu. Jadi politik boleh gaduh lah ya. Politik boleh dinamis. Tapi Muhammadiyah harus dalam suasana yang teduh. Jadi politik boleh gaduh, Muhammadiyah harus tetap teduh. Ya, karena apa? Politik mungkin kalau perintah nyalek misalnya, ya untuk waktu tertentu. Tapi Muhammadiyah kan untuk selamanya. Ya, sehingga dinamika politik yang ada tidak boleh mempengaruhi konflik di Muhammadiyah. Meskipun kebetulan si A sama si B beda pilihan, tidak boleh terlalu di bawah kan Pak Amin sama Prof Haider kadang beda. Jadi kita bangun namanya moderasi politik. Jadi Muhammadiyah membangun 3 moderasi kalau saya punya berpendapat. Moderasi paham agama. Jadi paham agamanya kita bangun milih yang moderat. Sehingga moderasi paham agama, ada moderasi politik. Maksudnya kita bukan oposisi, tapi juga bukan sepenuhnya loyalis. Pada waktunya kita mengkritisi pemerintah, tapi juga bukan oposisi yang selalu mencari kelemahan pemerintah, bukan. Pada saatnya kita bermitra. Bahkan di kepribadian Muhammadiyah, kan kita ada kepribadian Muhammadiyah yang dirumuskan tahun 62. Ada 10 kepribadian Muhammadiyah. Nomor 9 itu katanya eksplisit sekali membantu pemerintah. Gitu ya. Iya. Membantu pemerintah bersama komponen bangsa yang lain. Untuk membangun bangsa yang adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ada itu. Sehingga Muhammadiyah tidak mungkin sendirian bangun bangsa ini, tapi bersama komponen bangsa yang lain. Tetapi tadi kita moderat di bidang politik, bukan oposisi, tapi juga bukan loyalis. Pada waktunya kita mengkritisi. Sehingga kita secara kelembagaan kita netral, tapi sebagai warga negara kita bagaimana berpartisipasi secara aktif kepada peluang-peluang politik yang bisa kita ambil. Maka yang sering kita bangunkan istilahnya netral aktif, bukan netral pasif. Jadi secara kelembagaan netral, tapi secara perorangan bagaimana warga Muhammadiyah mengambil peluang-peluang yang ada. Karena Muhammadiyah sudah sadar betul
dakwah tanpa politik juga tidak lancar. Maka politik sangat penting untuk melancarkan visi misi Muhammadiyah. Makanya kita tidak bisa mengabaikan aspek politik. Tapi jangan sampai politiknya ada membuat kita gaduh. Jadi seramai apapun dinamika politik yang ada di negeri ini tidak boleh mengurangi keteduhan politik di Muhammadiyah. Pak, ini sekarang ini kalau saya lihat sejak zaman Pak Haidar sampai sekarang ini kan ini periode kedua ya. Ini kelihatannya memang ya Pak, yang posisi-posisi elit Muhammad itu didominasi orang-orang yang model Pak Tafsir ya. Rata-rata moderat-moderat gitu ya Pak. Ya karena kan ini soal bagaimana memilih orang yang punya kemampuan berkomunikasi. Karena tadi di kepribadian Muhammadiyah disebut bersama komponen bangsa yang lain. Berarti harus bisa bekerja. Iya, maka pasti orang-orang yang punya kemampuan komunikasi, kolaborasi dengan banyak pihak di negeri ini. Ya, makanya tadi membantu pemerintah dan komponen bangsa yang lain. Sehingga kan diperlukan orang yang punya keluasan. Tidak hanya luas tapi luas gitu, dalam berpandangan gitu. Tidak kaku. Karena luas saja belum tentu luas kan gitu. Maka di samping luas pemahamannya juga luas penampilannya. Sehingga sekarang Muhammadiyah merumuskan yang namanya RIB, Risalah Islam Berkemajuan. Risalah Islam Berkemajuan. Iya, hasil Muktamar Solo kemarin. Itu kan ada 5 karakter. Bertauhid, memahami Quran Sunnah secara luas dan mendalam, atau istilah IAIN-nya komprehensif. Kemudian yang ketiga tajdid, pembaruan. Tapi Muhammadiyah menjelaskan yang diperbarui bukan Islamnya, tapi cara pandangnya, cara penafsirannya. Bukan memperbarui Quran, bukan memperbarui Sunnah, bukan memperbarui Islam sebagai syariah, tapi memperbarui penafsirannya, memperbarui cara pandangnya yang bagaimana bisa lebih pas, up to date dengan perkembangan zaman. Itulah tajdid. Yang keempat adalah wasatiyah, moderat. Wasatiyah, dan yang kelima adalah rahmatan lil alamin. Ini 5 karakter Risalah Islam Berkemajuan sebagai hasil muktamar di Solo kemarin. Sehingga 5 karakter inilah yang sekarang sedang diinternalisasi dan ideologisasi kepada warga Muhammadiyah sebagai rumusan ideologi Muhammadiyah yang mutakhir. Karena kan tadi syariah telah selesai. Ya, syariah telah selesai, tidak mungkin ada syariah baru. Quran sudah selesai, final, tapi paham kan dinamis, berkembang, maka butuh perawatan. Bagaimana paham agama Muhammadiyah dirawat, dikembangkan, diinternalisasikan, diideologisasi. Pak Tafsir, saya pernah dulu mengikuti pengarahan Pak Haidar ya, kaitannya dengan Muhammadiyah juga perlu tetap merawat para orang-orang yang ahli dalam bidang agama. Sehingga Muhammadiyah juga berpikir harus pesantren harus jadi lagi. Karena sementara ini mungkin Muhammadiyah sangat menonjol menghasilkan di birokrat. Ini perkembangan sejauh ini gimana Pak? Jadi kan kita teringat pada tulisannya B.J. Bolan itu dalam The Struggle Islam Indonesia, bahwa tahun 50-an mencari ulama Kiai di Muhammadiyah ibarat mencari penjual es di tengah malam yang dingin. Ini betapa sulitnya gitu kan. Padahal kan bagaimanapun ini ormas Islam. Sehingga warga Muhammadiyah ketika memilih pimpinan pasti pertama dilihat dari kadar keulamaannya. Itu nggak bisa diabaikan. Maka ya yang dirindukan sebenarnya bagaimana terulangnya kembali lahirnya orang semacam Kiai A.R. Fakhruddin. Itu figur yang paling banyak didambakan oleh warga Muhammadiyah. Adem, seperti ini sebenarnya yang paling banyak didambakan. Karena kita sadar bahwa ini adalah ormas Islam yang pasti orang memilih pimpinan Muhammadiyah pasti pertama dari kadar keulamaannya, baru yang lain-lain. Nah, sementara keulamaan tadi Muhammadiyah
minim gitu, karena orang maunya menjadi dokter, ya menjadi dokter, jadi birokrat gitu. Akhirnya dalam tanda kutip seperti kurang terpikir untuk menyalurkannya di pesantren. Karena Muhammadiyah kadang-kadang warganya terlalu rasional. Kalau sekolah mikir sekolah di suatu tempat besok jadi apa, berpikir itu kan. Nah kalau masuk YIN jadi apa besok kan gitu, apalagi Usuludin. Sehingga minim sekali warga Muhammadiyah masuk anaknya di YIN, apalagi Usuludin, semakin sangat minim gitu, karena mereka rasional. Kalau saya menyalurkan anak saya di sini besok jadi apa, nah kalau mau Usuludin jadi apa nggak jelas. Maka pasti warga Muhammadiyah sebagian besarnya itu ya masukkan anaknya di fakultas yang kira-kira masa depannya jelas. Teknik ekonomi, teknik ekonomi kedokteran itu yang paling laris. Sehingga kita juga sampai kewalahan karena kedokteran itu yang diterima terbatas, yang daftar sekian banyak. Karena semua ini lomba-lomba jadi dokter gitu. Nah, tetapi kan ini sekarang ada kesadaran baru. Pesantren. Maka lalu sekarang seperti cendawan di musim hujan, di mana-mana berusaha mendirikan pondok pesantren. Sehingga Muhammadiyah Jawa Tengah adalah wilayah dengan pertumbuhan pondok pesantren paling banyak di Indonesia. Dan besar-besar. Iya. Misalnya di Banyumas. Iya, Zam-Zam. Iya, Zam-Zam itu. Pelaksanaan kemarin itu beberapa bulan ini muridnya 8.000. Iya, itu santrinya banyak sekali. Se-Indonesia. Nah, masuk kemarin kan santri menulis di sana. Secara Merdeka. Oh gitu ya itu. Karena kan Mas Agus nanya ke saya, mana Muhammadiyah yang bisa ditempati untuk santri menulis. Saya tunjukkan ke Zam-Zam sama satunya SMA Tarunamu. SMA berbasis tentara. SMA berbasis kemiliteran. Tapi dari sisi hasil tadi dengan target utama untuk menghasilkan kulaman sudah sekian persen Pak, kelihatannya dari pesantren yang jumlahnya sudah banyak bermunculan itu sudah karena ada yang mengatakan gini, biasanya itu Muhammadiyah kalau bikin pesantren lama-lama jadi sekolah umum lah. Iya. NU gawe sekolah umum sesuai jadi pesantren. Saya ingin tahu perkembangan di Muhammadiyah sekarang dengan sudah banyaknya secara kuantitatif, secara kualitatif kira-kira sudah sekian persen dari fenomena itu ada. Iya, gitu. Jadi guyon bahwa Muhammadiyah jadi ada kesadaran bersama ya antara NU Muhammadiyah, NU bagaimana punya universitas, Muhammadiyah bagaimana punya pesantren. Walaupun saya katakan keduanya masih gagal bareng katanya. Karena apa? NU universitas jadi pesantren, kita pesantren jadi kos-kosan. Gitu kan. Fenomena itu ada walaupun tidak banyak. Karena apa? Keduanya masih mencari bentuk. Bagaimana sebenarnya mulai pesantren di Muhammadiyah? Kalau di NU kan banyak pesantren milik pribadi Pak Kiai. Nggak masalah lah, terserah Pak Kiai kan. Mau tak ulang karepku ya karepku kan itu, milik saya kok. Kemudian kurikulumnya, kitabnya apa ya terserah saya kan gitu. Saya ngertinya Safinah ya tak ajari Safinah kan gitu. Itu kalau di NU karena milik pribadi perorangan Pak Kiai. Tapi di Muhammadiyah kan nggak boleh. Semua milik organisasi, semua milik perserikatan, termasuk pesantren. Nah, ternyata tidak mudah. Tidak mudah mulai pesantren milik perserikatan. Yang bingung siapa? Yang bingung pengasuhnya. Taat pada siapa? Kalau Pak Kiai milik pribadi ya terserah saya. Jika Kiai ya guru, ya figur, ya segalanya lah. Tapi kalau di Muhammadiyah siapa figurnya? Itu problemnya itu. Iya. Figurnya pengasuh pesantren atau pimpinan Muhammadiyah. Sehingga sering saya guyon di pesantren Muhammadiyah. Di pesantren Muhammadiyah yang berat bukan ngadepi santri, ngadepi pimpinan. Kenapa? 13 pimpinan, 13 selera. Kan bingung pengasuhnya. Nah, ini problem. Sehingga sedang proses mencari bentuk. Kalau kita berteori pada teorinya Ibnu Khaldun, katanya sebuah sistem mapan kalau udah usia 40 tahun. Nah, sehingga Muhammadiyah masih butuh waktu untuk bagaimana menemukan bentuk yang pas, bagaimana pondok pesantren di Muhammadiyah. Gitu. Tapi kalau pertumbuhannya luar biasa. Secara kuantitatif. Iya, kuantitatif. Karena kemarin di Munas
LP2M. LP2M itu lembaga pengembangan pondok pesantren Muhammadiyah itu ketika Monas memberikan penghargaan kepada LP2M Jawa Tengah sebagai wilayah dengan pertumbuhan pesantren paling banyak di Indonesia. Di atas 160 jumlah pesantren Muhammadiyah di Indonesia. Dari yang kecil-kecil sampai yang sudah sekelas Zam-Zam itu. Yang besar kan di Zam-Zam, Banyumas, kemudian Imam Suwodo di Sukoharjo, kemudian di Kudus, kemudian Ahmad Dahlan di Tegal. Itu yang udah besar-besar. Zam-Zam ini hebatnya juga barangkali bisa menjadi model yang lain. Iya. Jadi ada yang hafal 30 juz. Iya. Pesantren Muhammadiyah. Iya. Itu kan biasanya di pondok pesantrennya NU, Muhammadiyah itu bisa menghasilkan ternyata itu kapital. Iya. Hebat. Iya sih. Jadi memang ternyata banyak sekali ya yang artinya masih banyak yang harus ditingkatkan lagi baik di NU maupun di Muhammadiyah. Artinya proses sama-sama belajar, sama-sama untuk menemukan bentuknya lebih baik. Iya. Ini sudah agak lumayan Pak Tafsir, dengan masih ada tamu masih nanti ada agenda lagi katanya ke Solo Pak? Iya, mau ke Solo. Jadi mengumpulkan perguruan tinggi Muhammadiyah, para rektor. Iya. Oke, terima kasih sekali Pak Tafsir. Semoga tadi perbincangan kita banyak manfaatnya, bisa diambil manfaatnya banyak masyarakat. Amin. Intinya kita ini menyadari bahwa tadi sudah disampaikan oleh Pak Tafsir bahwa NU Muhammadiyah itu organisasi yang dua-duanya itu layak untuk dirawat, untuk dirawat agar Islam di Indonesia ini tetap terawat dengan baik. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikian perbincangan kita dengan Bapak Tafsir, Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Semoga yang kita perbincangkan tadi bisa kita ambil manfaat untuk kebaikan kita semua. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.